Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Shingji Jiwasun Wukong atau The Great Episode part 67 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Bailang kini telah berevolusi menjadi monster yang sangat kuat, yaitu gabungan antara jiwa naga dan jiwa serigala. Perubahan itu membuat Raja Agung pun ditekan dan dihajar habis-habisan oleh Bailang. Cerita kemudian beralih di ibu kota Chang'an, di mana saat ini terdengar seorang yang sedang berpidato. Semua warga kota Chang'an yang kami hormati, sejak kemunculan Raja Agung dan para pengikutnya, dunia ini justru berada di dalam kekacauan. Orang-orang telah merasakan bahwa para sekte kebangkitan itu datang dengan kekuatan. Akan tetapi justru mereka telah mengintimidasi warga sipil yang berperilaku baik. Semua jenis kebaikan yang telah mereka berikan, termasuk buku hukum agung yang harus kita patuhi, justru menghilangkan sisi-sisi ketentraman dan kebebasan manusia. Dan itu malah berefek buruk dan menghancurkan kedamaian di dunia ini. Kaisar sudah tidak bisa lagi mentolerirnya. Dengan ini diumumkan bahwa hari ini akan diumumkan larangan mendesak. Sekte kebangkitan telah disepakati sebagai organisasi ilegal, dan orang-orang di seluruh negeri tidak diperkenankan untuk berpartisipasi lagi. Pengumuman itu membuat beberapa warga miskin pun jadi mengeluh. Mereka pun berbisik satu sama lain. Apa? Kenapa tiba-tiba begini? Kelompok kebangkitan baru saja membantu perekonomian kita. Mengapa ini? Tidak ada bantuan BLT lagi. Bagaimana nasib kita? Dan terlihat di situ Guru Daun pun bersama anggotanya sedang membawa kotak-kotak yang berisi kertas. Guru Daun pun mengatakan, warga sekalian, tolong berhati-hatilah. Kalian harus mengetahui siapa sebenarnya kelompok kebangkitan itu. Mereka bukan dewa dan tidak akan bisa menggantikan status para dewa. Mereka hanyalah satu kelompok yang bernafsu dengan kekuasaan. Mereka memanipulasi pikiran dan hati manusia. Guru Daun pun lalu memerintahkan orang-orang untuk meletakkan mata-mata Dajjal yang mengawasi mereka. Salah seorang pun menyerahkan mata Dajjal yang dibawanya sambil berkata, apakah ini akan baik-baik saja? Guru Daun pun menjawab, ya, silakan tulis nama dan alamat Anda. Semua orang pun kini diharuskan untuk menyerahkan mata Dajjal oleh Guru Daun untuk didata. Salah seorang jenderal perang yang naik kuda di situ berkata, Guru, ini adalah sebuah taruhan besar. Bagaimana jika Raja Agung pada akhirnya menang? Dia pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Guru Daun pun menjawab, Jenderal, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Guru Daun pun lalu menoleh kepada rakyat yang lain, dan sambil menyerahkan mata Dajjal, warga itu berkata, Fiuh, akhirnya aku bisa lega. Guru Daun pun di situ lalu berkata, pikiran manusia adalah sumber dari kekuatan Raja Agung. Dengan melakukan penarikan mata Dajjal ini, bukankah ini bisa mengguncang kekuatan dari Raja Agung? Shin lalu berpindah ke Istana Naga Laut Timur. Ombak di laut tampak begitu besar. Ombak di laut tampak begitu besar. Dan dari langit muncul petir yang menyambar dengan keras. Lalu terdengar seorang yang berteriak, Hei, apa ini? Sangat buruk. Dan ternyata itu adalah Auswe yang saat ini sangat marah. Dan ia lanjut berteriak, aku hanya pergi sebentar saja. Tapi apa yang telah kau lakukan? Semua budaya asli di sini telah hilang. Seluruh bangsa naga telah berubah. Bagaimana hal ini terjadi? Aubing pun lalu menjawab, sekarang adalah era baru. Apakah kamu masih mau mengikat orang lain? Beberapa raja naga di situ menyahut, iya, kita harus berpikiran maju. Dan memang saat ini kita sudah banyak berubah. Kami berharap bangsa naga mengalami kemajuan. Dan di bawah awan dan petir yang menyambar, Auswe pun kini dengan lantangnya berteriak kepada seluruh rakyat naga di situ. Kemajuan katamu? Kebangkitan? Bodoh, kalian memang manusia rendahan. Kebangkitan yang progresif itu hanyalah jalan untuk menahanmu. Kalian sudah tak waras. Hei, lihat kalian satu persatu. Bagaimanapun, apakah pantas kalian menjadi raja naga yang terhormat jika seperti ini? Kalian hanya menjadi budak yang dipermainkan oleh kelompok kebangkitan itu. Dan saat ini Auswe pun ternyata juga bersama dengan Auling dan juga Yuanji. Ia pun lanjut berteriak, apakah kalian pantas untuk menjadi naga? Hah? Kalian tidak pantas. Kalian lebih cocok disebut makanan anjing, sialan. Orang-orang itu menyuruhmu membongkar barang-barang di keluargamu, dan kalian langsung bongkar saja.
Dan mereka meminta kalian untuk berubah dan kalian langsung berubah begitu saja. Apakah kalian masih punya martabat? Mendengar perkataan kasar dari Aoswe itu, naga tua pun menjawab, Aoswe, kamu terlalu berlebihan. Bahkan jika kamu adalah seorang pahlawan bangsa naga, kamu juga tidak bisa memarahi orang begitu saja seperti ini. Mendengar orang tua yang keras kepala itu membuat Aoswe tambah marah dan berteriak, aku hanya tidak tahan dengan perbuatan kalian ini. Sialan, aku kembali ke sini memang untuk memarahimu dan untuk menyadarkan kalian. Kalian telah menghilangkan ras naga dari dunia ini. Naga tua gendut pun disitu menyahut, apa yang kamu katakan, Aoswe? Bagaimana kita bisa menghilangkan ras naga kita? Dan kini Aubing mulai berbicara. Lupakan saja, Aoswe. Kamu berbicara seperti itu apakah agar kita semua melawan Raja Agung? Percuma saja. Aoswe pun menjawab, Aubing, oh tampaknya kamu membela para naga bodoh di sini. Kau tidak menjadi budaknya juga kan? Aubing pun tampak kesal dan menjawab perkataan Aoswe, katakan apa yang kamu mau. Naga saat ini baik-baik saja, dan itu adalah sebuah kebenaran. Daripada sebelumnya, kondisi naga saat ini adalah paling bagus. Aoswe pun menyahut, bagus? Bagian mana bagusnya? Naga tua tanduk kuning pun menjawab, soal hukum dan ketertiban, tidak ada yang berani untuk melanggarnya. Dan naga yang lain pun berkata, hidup itu sederhana ya. Kita bisa makan setiap hari dan ada orang yang memenuhinya. Seorang naga muda pun juga ikut berkata, benar, kita sama sekali tidak perlu berpikir. Hidup kita jadi terlalu nyaman. Dan tiba-tiba saja Aoswe pun kini mulai memegang pedang naganya sambil berkata, hei, kalian sangat lucu sekali. Aoswe pun kini mengangkat pedangnya ke atas. Seketika keluar bola api yang besar yang membuat silau semua yang ada di situ. Aoswe, kamu? Ucap Aubing panik. Dan dari atas langit kini terlihat lubang dengan petir yang menyambar. Dan tiba-tiba saja petir 9 warna dan mak belar. Seketika keluar petir yang sangat besar dan menyambar tempat itu. Semua orang pun menjadi sangat takut dan panik. Mereka khawatir Aoswe akan benar-benar membunuh mereka semua. Aubing langsung berteriak, Aoswe, apa kamu gila? Kau bisa membunuh kita semua di sini. Aoswe pun meringis dan berkata, hei, kalian semua ketakutan ya? Hehehehe. Aoswe pun dengan lantangnya tertawa dan berkata, hahaha, kalian memang naga yang malang. Tidak, lebih tepatnya kalian itu adalah anjing sialan. Kalian tidak perlu menyangkalnya. Jika kalian benar-benar naga, kalian seharusnya tidak takut. Apa kalian lupa kalau kekuatan naga itu adalah petir dan kilat? Namun sekarang, bahkan kalian sangat ketakutan melihat petir. Benar kan kata-kataku? Kalian sudah lupa dengan jati diri kalian. Aubing pun kini hanya bisa terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Aoswe pun lanjut mengatakan, haha, apa kalian ingin mengatakan sesuatu padaku? Semua naga di situ pun hanya terdiam saja dan terbungkam dengan kata-kata Aoswe. Aoswe pun dengan wajah serius lanjut berkata, dari lubuk hati kalian, sekarang kalian telah lupa bahwa kalian adalah seorang naga. Ini karena kalian bersedia menjadi anjing. Klan naga telah menghilang. Sesederhana itu. Semua raja naga pun kini jadi terdiam dan tak bisa berkomentar apapun. Dan kini giliran Auling yang mulai berbicara. Semuanya, tolong dengarkan aku. Aku adalah salah satu pemimpin para naga yang diasingkan. Aku telah membantu para siswa dari Akademi Naga untuk melarikan diri dari pengaturan mereka. Kami melakukan ini untuk melindungi penerus dari bangsa naga. Karena aku adalah seekor naga, aku berharap semua orang dapat berpikir dengan jernih. Dan dari atas terlihat para siswa Akademi Naga pun juga sedang menonton. Aoswe pun lalu menoleh ke Yiwanci dan berkata, Yiwanci, kamu juga datang ke sini. Tolong katakan sesuatu. Yiwanci pun jadi terkejut dan berkata, aku? Aoswe pun berkata, gak usah sungkan-sungkan, luapkan apa yang ada di dalam hatimu. Dan tiba-tiba saja Yiwanci dengan mata yang memerah berteriak dengan sangat kencang, Raja Agung itu cacingan. Yiwanci yang tiba-tiba berkata kasar itu pun langsung didekap oleh Auling, sehingga Yiwanci pun sulit untuk berkata-kata lagi. Sedangkan Aoswe pun lalu berkata, apa kalian mendengarnya? Raja Agung itu cacingan. Bahkan anak-anak saja tahu akan hal itu. Apa kalian baru sadar? Aubing pun dengan wajah serius berkata, hati kami telah mantap.
perilakumu ini melanggar kesepakatan kita dengan hukum agung. Aku perintahkan kau untuk segera berhenti. Aoswe pun kini pandangannya langsung menajam dan berkata, "Hei, Istana Naga adalah tempat orang untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Tapi mengapa kau malah melarangku bicara?" Dan tiba-tiba saja di tengah perdebatan itu terlihat sebuah mata Dajjal bereaksi. Mata Dajjal itu melayang dan mengeluarkan petir-petir merah, lalu menembakkan sesuatu ke atas langit. Tembakan itu menimbulkan ledakan yang besar dengan asap kabut darah yang besar. Jelas saja hal itu membuat semua orang pun terkejut. Dan setelah kepulan asap, kini muncullah live streaming yang berasal dari pohon induk yang saat ini sedang dikelilingi oleh bola-bola raksasa dari Raja Agung. Aobing pun langsung melongo dan berkata, "Hei, itu adalah tempat di mana Raja Agung berada saat ini. Sesuatu telah terjadi di sana." Aoswe pun tampak melirik dan keheranan. Dan di ibu kota-kota Chang'an, semua orang pun juga digegerkan dengan kemunculan tayangan itu. Para warga pun berteriak-teriak dan keheranan melihat para monster yang saat ini sedang perang besar melawan komplotan Raja Agung. Guru Daun pun juga tampak serius melihat hal itu dan berkata, "Akhirnya mereka sudah bergerak." Shin kemudian beralih memperlihatkan sebuah tangan kekar yang saat ini sedang mengeluarkan energi bola hitam. Dan itu adalah sang Buddha alis kuning. Sambil mengendalikan energi itu, Lafayette pun berkata, "Hehe, ini adalah kekuatan pikiran yang sama dengan Raja Agung. Kekuatan pikiranku saat ini sudah sangat besar. Biarkan aku menayangkan situasi di sini ke seluruh dunia." Dan kini terlihat kekuatan itu sangat kuat yang saat ini mampu menayangkan live streaming ke seluruh dunia dimanapun Lafayette mau. Termasuk saat ini, Kaisar Tang juga bisa melihat tontonan ini. Orang-orang di seluruh penjuru negeri kini dibuat heboh karena tiba-tiba saja mereka bisa melihat siaran langsung dari tempat Raja Agung berada. Aktivitas para petani dan pekerja pun kini berhenti hanya untuk melihat live streaming itu, di mana pada saat ini situasi dan kondisi di tempat Raja Agung benar-benar kacau. Pertempuran telah pecah dan bola-bola hitam saat ini telah berkumpul untuk melindungi bola hitam yang dimasuki oleh Raja Agung. Bola hitam yang dimasuki Raja Agung bentuknya kini semakin tak beraturan karena di dalamnya tubuh Raja Agung terbentur-bentur karena saat ini Raja Agung dihajar oleh Bailang. Beralih di dalam dimensi pikiran Raja Agung, terlihat ledakan yang besar di situ, dan ternyata itu adalah sang Raja Agung yang terlempar dan terseret. Sementara Bailang pun kini terjun dari atas dan mendarat di tanah setelah mengajar Raja Agung. Raja Agung pun kini tergeletak tak berdaya di hadapan Bailang. Dengan luka yang parah, Raja Agung pun kini berusaha untuk bangkit. Dengan masih menunduk ia berkata, "Hehe, ternyata begitu ya." Bailang pun tampak keheranan dengan ucapan itu. Raja Agung pun lanjut berkata, "Aku selalu bertanya-tanya, mengapa aku bisa memiliki hubungan seperti ini denganmu? Bagaimana kamu bisa layak denganku? Tapi aku telah melihat dengan jelas sekarang. Dalam pertempuran, potensimu terus berkembang dengan cepat. Bahkan kau mampu mengancam keberadaanku. Kamu memang luar biasa." Raja Agung pun kini mengeluarkan kekuatan kabut darahnya. Seketika luka-luka di badannya pun menghilang. Sambil masih memegangi perutnya, Raja Agung pun menatap wajah Bailang sambil berkata, "Kekuatan spiritualku masih jauh di atasmu. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Walaupun kau berusaha 1000 kali pun, kau tak akan mungkin mengalahkanku." Bailang yang tak takut sedikit pun menjawab, "Aku akan terus berjuang sampai aku berhasil." Raja Agung pun semakin marah dan berkata, "Bailang, aku pikir kau hanyalah rintangan kecil, tapi ternyata kamu adalah rintangan terbesarku yang nyata." Kemarahan Raja Agung ini membuat tanah pun rusak. Batu-batunya pun berterbangan dan melayang di udara. Dan selalu tak ketinggalan, petir merah pun mengelilingi Raja Agung. Raja Agung pun kini membentangkan tangannya sambil berkata, "Oke, aku akan menerima tantanganmu. Mulai sekarang, aku akan menganggapmu lawan yang setara denganku." Bailang pun kini menjadi waspada dan bersiap untuk melakukan perlawanan. Raja Agung pun kini menatap bengis Bailang sambil berkata, "Sekarang aku akan membawamu ke dalam lautan kesadaranku yang lebih dalam lagi." Bailang pun kini menjadi terkejut karena tanah yang diinjaknya bergerak. Dan wah, tiba-tiba saja tanah bebatuan yang dipijak Bailang kini berubah menjadi tangan yang siap mencengkeram Bailang. Dan tangan itu tidak hanya satu, tetapi berjumlah banyak yang langsung mengerubung dan menghimpit Bailang. Hal itu membuat Bailang pun kini tak bisa bergerak. Tapi tiba-tiba saja
Tanduk Bailang pun kini mengeluarkan cahaya api dan mak dawar. Seketika Bailang pun mengeluarkan kekuatan api naganya yang langsung membuat batu-batu yang menghimpitnya hancur lebur. Bailang yang sudah meloloskan diri pun segera bersiap untuk melakukan serangan balik dan berkata, "Trik macam apa ini?" Tapi tiba-tiba saja ia pun kini dikejutkan sesuatu. Karena ternyata di ruang dimensi kesadaran yang dalam dari Raja Agung kini dipenuhi oleh buku-buku hukum agung raksasa yang berjumlah banyak dan berwarna abu-abu. Bailang pun lalu mendarat di salah satu buku raksasa itu dan ia pun kebingungan. "Apa ini?" ucapnya. Bailang pun kini tetap waspada dan ia pun tampak sedang mengamati sekitar. Ia pun berkata di dalam hati, "Raja Agung mengatakan kalau ia membawaku ke dalam kesadarannya yang lebih dalam. Berarti, apakah semua buku-buku raksasa abu-abu ini merupakan pikirannya? Dan saat ini, dia berada di dalam tubuhku. Aku harus mengalahkannya agar tubuhku bisa terlepas darinya dan kembali padaku." Tak lama kemudian, Bailang pun terkejut karena saat ini ia melihat Raja Agung yang sedang duduk dengan tenang sambil membaca buku. Raja Agung pun tampak sedang fokus membaca buku itu dan tak mempedulikan Bailang. Hal itu membuat Bailang pun kini jadi geram dan berteriak, "Hei, ayo kita teruskan." Raja Agung pun tampak masih fokus dengan buku yang dibacanya. Dan sambil masih terus membaca bukunya, Raja Agung pun lalu bergumam, "Ya, memesan. Benar, ini adalah pesanan." Raja Agung pun terlihat sangat serius membaca buku di tangannya dan ia pun lanjut berkata, "Terlalu berat yang harus dilakukan. Semuanya itu adalah seperti jika kamu dapat menekan satu tindakan yang berurutan, maka semua masalah akan dapat diselesaikan." Bailang yang melihat hal itu pun semakin bingung. Ia pun lalu melompat dan mendekat kepada Raja Agung. Tapi Raja Agung pun tampaknya masih fokus membaca dan bergumam, "Mengapa? Mengapa aku harus memiliki sesuatu yang tidak pantas?" Bailang pun semakin mendekat dan ia pun kini memperhatikan Raja Agung dari sampingnya. Akan tetapi, Raja Agung pun masih bergumam sendirian dengan berkata, "Mengapa dunia selalu menuju kekacauan? Pembangunan yang selalu gagal. Aku mencoba untuk merapikan dunia ini dan terus coba kurapikan. Tapi kenapa setelah beberapa waktu menjadi berantakan kembali? Aku tidak pernah berhasil membuat dunia ini sempurna. Selalu ada gangguan dari berbagai arah. Mengapa?" Raja Agung pun kini tampak pusing dan tiba-tiba saja buku raksasa abu-abu yang melayang itu pun terbuka. Apakah memang ketidakteraturan adalah sifat dasar dari alam semesta? Habis caraku untuk merapikannya, ucap Raja Agung lagi di situ. Bailang pun kini semakin bingung dengan apa yang dilihatnya. Sedangkan buku-buku itu terus terbuka sendiri dan berganti-ganti halaman sendiri. Dan beberapa halaman pun juga lepas dari buku itu. Raja Agung pun lanjut berkata, "Aku merasa kebingungan. Sistem dunia telah lepas kendali. Tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi. Dunia ini semakin begitu mengerikan." Dan terlihat kini halaman-halaman dari buku itu semuanya lepas dan berhamburan kemana-mana. Melihat hal itu, Raja Agung pun lanjut berkata, Tidak berurutan bukanlah dasar dari buku. Pesanan dasar, asalkan aku bisa mempertahankannya. Itu dia, keberadaanku menjadi penting dan sangat penting. Gunung itu adalah batu, laut adalah air. Aku sangat ingin mempertahankannya. Dengan kekuatanku, aku bisa mewujudkan ketertiban. Aku akan mencoba yang terbaik di sini, di dunia yang kacau ini. Aku harus mengurutkan semuanya. Lihatlah." Raja Agung pun kini mulai menunjuk ke kertas halaman raksasa itu. Ia pun berkata, "Halaman ini yang cocok adalah halaman 5. Bukan 4, 5, 9. 9? Tidak, bukan seperti itu. Bukan. Mengapa tidak ada bilangan bulat?" Raja Agung pun kini menangis dan mengeluarkan air mata seperti bocah karena ia melihat semua halaman-halaman buku itu berantakan dan ia tak mampu untuk mengurutkan dan menertibkannya. Dan terlihat Bailang pun masih berdiri mengamati kelakuan dari Raja Agung. Dan sambil masih memegangi wajahnya yang penuh air mata, Raja Agung pun disitu lanjut berkata, "Apakah aku salah menghitung? 3, 1, 4, 1, 5, 1, 9. Tidak adakah bilangan bulat? Aku sangat bingung, sangat buruk sekali." Dan kini Bailang pun mulai berbicara, "Hei, ikan selalu berenang dan tidak akan pernah berhenti di satu tempat.
Perkataan itu membuat Raja Agung pun menjadi terdiam. Ia pun lalu bertanya, "Apa yang kamu katakan?" Bailang pun lalu menjawab, "Aku terbiasa menangkap ikan, dan aku tidak selamanya sukses. Tapi jika aku berhasil mendapatkannya, aku sangat senang. Jika ikan selalu muncul di tempat yang sama dan aku selalu berhasil, aku tidak akan merasa bahagia. Aku pikir kekacauan kadang-kadang juga baik." Mendengar hal itu, Raja Agung pun lalu melotot dan grep. Seketika ia pun sangat murka dan langsung mencekik Bailang sambil berteriak, "Bodoh! Yang kamu tangkap itu adalah ikan yang bau. Apa kau mau membandingkannya dengan hati dan perasaanku terhadap dunia ini, ha?" Bailang pun kini sangat kaget dan ia merasa kesakitan karena cekikan Raja Agung. Dan tiba-tiba kulit wajah dari Raja Agung pun mulai robek. Ia pun disitu berkata, dunia yang teratur dengan halaman yang urut itu hanyalah surga. Itu adalah dunia yang luar biasa. Di sana ada sumber air suci, kemudian menghasilkan air 7 warna dan seterusnya. Tapi dunia fana ini tidak akan bisa teratur. Kalau begitu, hancurkan saja. Aku akan menghancurkannya. Akan kuhancurkan dunia ini. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.